yaitu eh, akan ada pemilihan tema dan judul merujuk SDGs, lalu ada latar belakang masalah, teori atau konsep, dan metode penelitiannya. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Keisha Aulia. Baik, ada pengertiannya. Pengertiannya itu proposal penelitian adalah rancangan kerja yang menjelaskan secara rinci rencana kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Dokumen ini berisi latar belakang masalah, tujuan, metodologi, dan anggaran penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan, pendanaan, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Proposal kegiatan merupakan rancangan yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja proses pembuatannya, dijalankan guna mendapatkan izin atau juga mencari sponsor agar bisa membantu secara finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada pemilihan tema dan judul atau SDGs. Pemilihan tema dan judul yang merujuk pada SDGs berarti Anda harus memilih salah satu atau kombinasi dari 17 tujuan global SDGs sebagai dasar. Anda bisa memilih tema yang spesifik seperti pendidikan berkualitas atau akses air bersih dan sanitasi, atau menghubungkan dengan tema lain seperti dampak perubahan iklim dan kesetaraan gender. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Saroha Aldo Simanjorang. Selanjutnya, apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals adalah serangkaian 17 tujuan global yang disepakati oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai isu seperti mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, melindungi planet dari perubahan iklim, serta memastikan perdamaian dan keadilan. Langkah-langkah memilih tema dan judul yang merujuk SDGs. Yang pertama, pahami 17 tujuan SDGs. Pelajari ke-17 tujuan SDGs dan 169 targetnya. Ini akan memberi Anda gambaran luas tentang berbagai masalah yang ingin diselesaikan, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender, air bersih, hingga industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kedua, pilih tujuan yang relevan. Pilih satu atau beberapa tujuan yang paling relevan dengan minat Anda, konteks proyek atau penelitian, dan relevansi di lokal Indonesia. Misalnya, jika Anda tertarik pada isu pedesaan, Anda bisa memilih kombinasi SDG 1, tanpa kemiskinan, SDG 2 atau tanpa kelaparan, dan SDG 10 atau berkurangnya kesenjangan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Aska Zilan Zahila. Langkah-langkah memilih tema dan judul yang merujuk SDGs yang ketiga, identifikasi masalah spesifik. Setelah memilih tujuan, identifikasi masalah yang lebih spesifik dalam tujuan tersebut. Misalnya, jika Anda memilih SDG, yang keempat ada pendidikan berkualitas. Anda bisa fokus pada masalah seperti akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau kualitas guru di sekolah tertentu. Terus ada buat judul yang menggambarkan fokus. Buat judul yang jelas, ringkas, dan menggambarkan fokus Anda. Judul ini bisa mencakup kata kunci dari tujuan SDGs yang dipilih. Contohnya, dampak pendidikan non-formal terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pesisir. Status di merujuk pada SDG 4 dan SDG 8. Analisis keterkaitan sanitasi dan kesehatan warga dalam masyarakat adat. Studi khusus di merujuk pada SDG 3 dan SDG 6. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian penting dari proposal yang menjelaskan konteks dan alasan mengapa proposal tersebut perlu dibuat.
Berikut adalah beberapa tips untuk menulis latar belakang masalah yang baik. Yang pertama ada jelaskan konteks. Berikan gambaran tentang topik penelitian atau kegiatan dan konteksnya. Yang kedua ada identifikasi masalah. Tentukan masalah yang ingin diteliti dan jelaskan secara spesifik. Yang ketiga ada jelaskan pentingnya. Berikan alasan mengapa penelitian atau kegiatan ini penting dan relevan. Yang keempat ada sajikan data atau statistik. Jika ada, sajikan data atau statistik yang mendukung adanya masalah tersebut. Kelima, tentukan tujuan. Jelaskan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Contohnya, latar belakang masalah penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup, tingkat polusi udara di kota besar meningkat sebesar 20% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan masyarakat dan bagaimana meningkatkan kesadaran tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Deko Hendriansyah Ibrahim. Izin Pak, untuk teman kami yang bernama Deko sedang di rumah sakit karena menjenguk pihak keluarganya yang sedang sakit. Baik, boleh diwakilkan. Tidak masalah. Oke, selanjutnya akan diwakilkan oleh Hardian Al-Gajrianto. Teori atau konsep? Sabar Pak. Siap. Teori atau konsep dalam sebuah proposal kegiatan maupun proposal penelitian harus terdapat teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam proposal tersebut. Telaah tersebut dapat berupa perbandingan dari penelitian sebelumnya atau teori-teori yang selaras dengan masalah yang akan diteliti. Dari adanya teori-teori tersebut, penerima usul pihak yang berkaitan dengan persetujuan proposal dapat memahami bobot permasalahan dalam proposal tersebut. Langkah menentukan teori atau konsep. Lakukan tinjauan pustaka. Tentukan tema dan variabel penelitian. Rumuskan kembali teori, susun kerangka teori, pilih dan seleksi teori yang relevan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data, sedangkan proposal penelitian dan proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang merangkum rencana pelaksanaan. Namun dengan perbedaan tujuan dan fokus, proposal penelitian fokus pada metode ilmiah untuk memperoleh data secara sistematis. Sementara proposal kegiatan lebih fokus pada penjelasan teknis dan pelaksanaan suatu acara. Macam-macam metode penelitian yang dapat digunakan. Metode kuantitatif, menggunakan angka dan analisis statistik untuk mengolah data. Proposal jenis ini fokus pada pengujian hipotesis atau generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih besar. Metode kualitatif, menggali fenomena secara mendalam dan holistik untuk memahami makna, persepsi, atau pengalaman subjek. Metode campuran, menggabungkan elemen metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Demikian PPT yang telah disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 4, dengan bahasan materinya tadi.